Pada tanggal 30 Maret 2012, polisi Hong Kong sedang melakukan penyelidikan di gedung apartemen mewah Amoy Garden yang terletak di Ngau Tau Kok, distrik Kwun Tong. Harga per unit dari apartemen itu sendiri mencapai jutaan dolar Hong Kong. Awalnya polisi menduga bahwa di dalam apartemen mewah tersebut mereka akan menemukan TKP yang mengerikan. Akan tetapi sesampainya di sana, para polisi dibuat keheranan karena apartemen yang diduga kuat merupakan TKP itu nyatanya nampak sangat bersih. Tidak ada perabotan dan juga dindingnya terlihat seperti baru saja dicat ulang. Sejenak polisi dibuat ragu, akan tetapi mereka kembali percaya diri ketika menemukan 3 helai rambut yang tertinggal di dalam apartemen. Hal tersebut tentu saja membuat polisi semakin yakin bahwa TKP yang terlalu bersih ini menjadi saksi bisu kejadian yang mengerikan. Namun apakah yang sebenarnya terjadi? Apa yang menyebabkan polisi berada di apartemen Amoy Garden itu? Semuanya bermula pada tanggal 16 Januari 2012. Polisi Hong Kong menerima laporan dari seseorang yang mengaku bahwa dirinya bernama Kun. Selanjutnya menurut penuturan Kun, ia merupakan seorang warga Sichuan, Tiongkok. Polisi sempat bertanya-tanya, apa yang membuat seorang warga Tiongkok membuat laporan kepada kepolisian Hong Kong. Kun mengatakan bahwa adik perempuannya yang bernama Jiayi telah menghilang selama beberapa bulan. Jiayi sendiri diketahui terakhir tinggal di Hong Kong karena ia memiliki visa tinggal di sana. Polisi kemudian bertanya secara detail mengenai bagaimana Kun yang tinggal di Tiongkok mengetahui bahwa adiknya telah menghilang. Kun menceritakan bahwa seorang teman Jiayi yang bernama Tang sebelumnya melaporkan kejadian hilangnya Jiayi ke kepolisian. Namun karena Tang bukan keluarga dekat, polisi menolak laporan Tang tersebut. Oleh karena itulah, Tang langsung menghubungi dirinya untuk melapor kepada pihak kepolisian. Kun mengatakan awalnya saat Jiayi tidak ada kabar, ia dan Tang bekerja sama untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Namun karena urusan birokrasi yang cukup rumit, akhirnya ia baru bisa melaporkannya ke kepolisian Hong Kong setelah beberapa bulan Jiayi menghilang. Polisi kemudian kembali bertanya kapan terakhir kali ia bisa berkomunikasi dengan Jiayi. Kun tidak bisa mengingat dengan jelas kapan terakhir kali ia berkomunikasi dengan adik perempuannya itu. Namun menurut Kun, pada bulan Juni 2011, Jiayi pulang ke kampung halaman mereka di Sichuan. Pada saat itu Jiayi sempat menginap selama 20 hari. Setelah Jiayi kembali ke Hong Kong, karena kesibukan mereka masing-masing, Kun tidak mendengar kabar dari Jiayi. Hingga akhirnya setelah beberapa bulan Tang mengabarkan bahwa Jiayi menghilang. Polisi kemudian menanyakan bagaimana awal mula Jiayi bisa akhirnya tinggal di Hong Kong. Dalam penuturan Kun, Jiayi pertama kali menginjakkan kakinya di Hong Kong ketika ia berusia 17 tahun, tepatnya pada tahun 2001. Pada saat itu Jiayi menikah dengan seorang supir truk yang bernama Pan. Pan sendiri merupakan warga negara Hong Kong. Karena pernikahan itulah Jiayi kemudian tinggal di Hong Kong. Akan tetapi pernikahan itu tidak bertahan lama karena pada tahun 2007 Pan dan Jiayi bercerai. Kemudian setelah bercerai, Jiayi memutuskan untuk tetap tinggal di Hong Kong karena pekerjaannya. Menurut Kun, Jiayi bekerja sebagai seorang penari di sebuah klub malam. Setelah merasa keterangan kakak Jiayi sudah cukup jelas, polisi kemudian memulai penyelidikannya. Awalnya mereka meminta keterangan dari Tang mengenai seputar hubungannya dengan Jiayi selama ini. Tang mengatakan bahwa ia berkenalan dengan Jiayi ketika ia mengunjungi kota Shenzhen, Tiongkok di tahun 1997. Hubungan pertemanan itu terjalin hingga pada tahun 2011, Tang meminta bantuan kepada Jiayi untuk memberikan tumpangan tempat tinggal sementara, karena ia sedang mengalami kesulitan pada waktu itu.
Tanpa ragu, Jiayi bersedia untuk membantu Tang dan mempersilahkan Tang untuk tinggal di apartemen mewah miliknya. Setelah beberapa waktu tinggal bersama Jiayi, tepatnya pada awal bulan Oktober, Tang tiba-tiba diminta oleh Jiayi untuk segera pindah dari apartemennya karena ia merasa tidak nyaman. Meskipun agak terkejut, namun Tang mengatakan bahwa dirinya sangat mengerti dengan ketidaknyamanan Jiayi tersebut. Oleh karena itu, ia pun langsung pindah dari apartemen Jiayi. 1 minggu setelah Tang meninggalkan apartemen Jiayi, ia mencoba menghubungi Jiayi. Namun ponsel Jiayi tidak dapat dihubungi. Tang awalnya tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun setelah 2 bulan, ponsel Jiayi masih tidak aktif. Karena khawatir, Tang mengunjungi apartemen Jiayi. Namun ia tetap tidak bisa menemukan keberadaan Jiayi. Akhirnya setelah itu, Tang kemudian menghubungi polisi. Akan tetapi karena ia bukan keluarga dari Jiayi, polisi pun tidak mengindahkan laporan Tang tersebut. Hingga pada akhirnya Tang menghubungi kakak Jiayi dan mengutarakan kecemasannya tentang Jiayi. Akhirnya setelah melalui proses birokrasi yang cukup rumit, kakak Jiayi dapat menginjakkan kakinya di Hong Kong dan segera melapor kepada pihak kepolisian. Dari penjelasan Tang, polisi kemudian beralih untuk melacak kapan terakhir kali Jiayi terlihat. Mereka awalnya menganalisa kamera CCTV yang terdapat pada apartemen di mana Jiayi tinggal. Di tanggal 5 Oktober, polisi melihat Jiayi memasuki gedung apartemen tempat tinggalnya. Karena merasa tidak ada yang bisa mereka dapatkan dari CCTV apartemen, polisi kemudian beralih ke klub malam tempat Jiayi bekerja. Dari rekan-rekan Jiayi, polisi mendapati bahwa Jiayi memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki kaya raya yang bernama Chen. Dari rekan kerja Jiayi inilah, polisi juga mengetahui bahwa Jiayi sebenarnya sudah tidak bekerja lagi di klub malam tersebut. Polisi kemudian mencoba mencocokkan kesaksian mantan rekan Jiayi dengan Tang, teman dekat Jiayi. Dalam kesaksiannya, walaupun sempat ragu-ragu, Tang mengatakan bahwa memang Jiayi memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Chen. Namun Chen sendiri sebenarnya sudah menikah dan memiliki anak. Jadi Jiayi adalah wanita simpanan Chen. Tang kemudian mengaku bahwa sebenarnya 1 minggu setelah kepindahannya, ia sempat menghubungi Jiayi. Namun kala itu Chen yang mengangkat ponsel milik Jiayi. Kala itu Chen mengatakan bahwa Jiayi sedang keluar jalan-jalan. Itulah terakhir kali ia mendengar tentang Jiayi. Polisi kemudian mencoba mencari tahu siapakah kekasih Jiayi yang bernama Chen itu. Dari hasil pencarian polisi, mereka menemukan bahwa Chen merupakan seorang direktur perusahaan sekuritas di Hong Kong. Pada tahun 2001, diketahui total gaji pokok tahunan dari Chen sekitar 3 juta dolar Hong Kong atau setara 5,9 miliar rupiah. Hal ini berarti gaji tiap bulan yang didapat oleh Chen sekitar 491 juta rupiah. Setelah polisi merasa tidak cukup banyak yang bisa digali mengenai latar belakang Chen, mereka kemudian kembali beralih kepada video CCTV apartemen Jiayi. Di sana mereka melihat bahwa semenjak tanggal 5 Oktober, Jiayi terakhir kali terlihat dalam tangkapan kamera CCTV. Setelah itu Jiayi tidak pernah terlihat lagi. Hal ini menyebabkan polisi menduga bahwa kemungkinan Jiayi telah dibunuh di apartemennya. Karena tidak mungkin pergerakan Jiayi tidak tertangkap kamera CCTV apartemen. Selama polisi berada di apartemen tersebut, mereka mendapati apartemen tempat Jiayi tinggal memiliki banyak CCTV, baik di pintu masuk maupun keluar. Karena hal itulah polisi kemudian mengurus surat untuk menggeledah apartemen Jiayi dan kemudian di tanggal 30 Maret 2012, polisi akhirnya berhasil mendatangi apartemen Jiayi untuk melakukan penggeledahan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
bahwa polisi mendapati apartemen Jiayi begitu bersih, bahkan terlalu bersih. Selain itu, apartemen tersebut juga terlihat baru saja direnovasi. Polisi kemudian juga mengetahui bahwa sertifikat apartemen mewah itu di atas namakan Jiayi. Hal ini berarti Jiayi pemilik sah dari apartemennya. Akan tetapi dalam dokumen itu polisi juga mendapati bahwa Chen selaku perorangan yang membayar apartemen seharga 1,5 juta dolar Hong Kong tersebut. Dengan kata lain, Jiayi bukanlah pemilik tunggal apartemen yang Jiayi tinggali. Oleh karena itu, hak untuk merenovasi apartemen bisa dilakukan dengan mudah oleh Chen. Dari sini polisi mulai mencurigai Chen. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, Chen tentu saja memiliki konflik dengan Jiayi yang merupakan selingkuhannya. Yang kedua, Chen juga merenovasi apartemen tempat tinggal Jiayi pada saat Jiayi menghilang bak ditelan bumi. Setelah mengantongi bukti-bukti tersebut, polisi kemudian menangkap Chen di kantornya. Anehnya, Chen yang kala itu tiba-tiba didatangi dan kemudian dibawa oleh polisi tidak menunjukkan keterkejutannya. Ketika polisi menginterogasi Chen, awalnya mereka menanyakan tentang hubungan Chen dengan Jiayi. Dalam penuturannya, Chen menceritakan bahwa ia pertama kali bertemu dengan Jiayi di tahun 2006. Kala itu keduanya berkenalan di sebuah klub malam tempat Jiayi bekerja sebagai penari. Pada waktu itu ia melihat Jiayi sangat menarik. Oleh karena itu, setelah ia bertemu Jiayi di klub, Chen mengajak Jiayi ke hotel. Awalnya Chen berpikir bahwa Jiayi adalah penari yang juga bisa disewa jasanya sebagai pekerja seks. Oleh sebab itu, setelah mereka berhubungan intim, ia kemudian memberikan uang kepada Jiayi. Akan tetapi pada waktu itu, Jiayi menolak uang yang diberikan oleh Chen. Jiayi mengatakan meski ia bekerja di klub, ia tidak menjual dirinya. Jiayi juga menambahkan bahwa ia bersedia untuk berhubungan seks dengan Chen karena ia menyukai Chen. Hal ini nampaknya tidak pernah dialami oleh Chen sebelumnya. Oleh karena itu, hubungan yang awalnya terlihat transaksional ini berubah menjadi hubungan yang lebih dari itu. Chen mulai terbuka kepada Jiayi. Ia kemudian sering mengundang Jiayi untuk makan malam. Di dalam benak Chen pada waktu itu, Jiayi adalah pendengar yang baik. Ia juga merupakan wanita yang sangat nyaman untuk diajak berbincang. Bagi Chen, Jiayi memiliki banyak kualitas yang tidak ia dapatkan dari wanita manapun yang pernah ia temui. Selain itu, yang paling berkesan bagi Chen adalah Jiayi sangat ceria dan sangat suka melucu. Sifat-sifat Jiayi itulah yang membuat Chen jatuh cinta. Menurut Chen, ketika berbicara kepada pihak kepolisian, Jiayi dari awal sudah mengetahui mengenai keluarganya. Chen juga menegaskan kepada Jiayi bahwa ia tidak akan pernah menceraikan istrinya. Hal itu nampaknya juga diterima oleh Jiayi yang pada waktu itu mengatakan ia tidak akan meminta Chen untuk bercerai. Ia hanya ingin bersama dengan Chen meskipun ia harus banyak mengalah. Setelah pembicaraan itulah, Chen kemudian memberikan hadiah kepada Jiayi sebuah apartemen mewah di Amoy Garden. Chen juga sengaja membiarkan nama Jiayi tertulis di sertifikat apartemen tersebut karena ia tidak mau istrinya mencurigainya. Apartemen di Amoy Garden itulah tempat Chen dan Jiayi memadu kasih. Setelah menerima apartemen itu, Jiayi mengatakan kepada Chen bahwa ia tidak ingin bekerja di klub malam lagi. Mendengar hal itu, Chen yang merasa mampu membiayai Jiayi, membiarkan Jiayi untuk tidak bekerja. Kehidupan Jiayi setelah menjalin hubungan dengan Chen kini berubah pesat. Dulu ia harus hidup dengan banyak keterbatasan, kini ia bisa hidup nyaman tanpa memikirkan apapun selain menjaga hubungannya dengan Chen. Akan tetapi, seperti selayaknya hubungan pada umumnya, sekeras-kerasnya Chen dan Jiayi menjaga keharmonisan mereka, perselisihan pun tidak dapat dihindari.
Pertengkaran antara Chen dan Jiayi dimulai karena hal yang sangat sepele. Namun reaksi dari Jiayi yang membuat Chen perlahan-lahan melihat sisi Jiayi yang sangat tidak ia sukai. Seringkali ketika bertengkar, Jiayi menyerang Chen secara fisik. Setelah beberapa kali mengalami hal demikian, Chen pun melaporkan tindakan Jiayi tersebut ke kepolisian. Akibat kejadian itu, Jiayi sempat dipenjara untuk beberapa waktu. Setelah keluar dari penjara, Chen yang masih memiliki perasaan yang kuat kepada Jiayi pun memberikan kesempatan kedua untuk Jiayi memperbaiki diri. Ia meminta Jiayi untuk berjanji agar tidak mengulangi kesalahannya. Akan tetapi, tak lama setelah rujuknya Chen dengan Jiayi, Chen kembali merasa tersinggung atas sikap Jiayi. Kala itu Jiayi mengajak Chen untuk bertemu dengan teman-temannya. Menurut Chen, dalam pertemuan itu, Jiayi memamerkan dirinya bak sebuah piala. Chen yang selama ini berpikir bahwa Jiayi mencintainya, nampaknya kini mulai ragu akan perasaan Jiayi itu. Jiayi memamerkan Chen seperti mesin ATM berjalan miliknya. Kejadian itu tentu saja membuat keduanya bertengkar hebat. Akan tetapi, Jiayi kala itu nampaknya menyadari kesalahannya dan kemudian meminta maaf kepada Chen. Setelah itu, keduanya pun nampaknya dapat menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Hingga pada suatu hari, ketika Chen merasa hubungannya dengan Jiayi mulai stabil, masalah lainnya harus ia hadapi. Pada bulan Maret 2011, Chen kala itu berada di rumahnya bersama dengan istri dan kedua anaknya. Chen mengira istrinya telah tertidur. Ia lalu berinisiatif untuk menelpon Jiayi. Perbincangan lewat telepon itu berlangsung cukup lama. Hingga tanpa Chen sadari, istri Chen sudah berada di belakangnya. Chen yang baru menyadari bahwa sang istri mendengarkan perbincangan dirinya dengan Jiayi merasa sangat kaget. Apalagi ia melihat wajah istrinya begitu pucat. Nampak raut wajah kekecewaan begitu besar terpancar di wajah istrinya. Karena merasa bersalah, Chen kemudian meminta maaf kepada sang istri dan berjanji akan memutuskan hubungannya dengan Jiayi. Setelah kejadian tersebut, Chen kemudian mengunjungi Jiayi dan memutuskan hubungannya dengan Jiayi. Akan tetapi, Jiayi menolak hal itu. Ia tidak mau berpisah dengan Chen. Chen yang masih memiliki perasaan yang dalam kepada Jiayi hanya bisa meminta maaf dan kemudian pergi meninggalkan Jiayi. Semenjak saat itu, hari-hari Chen kini diawasi sepenuhnya oleh sang istri. Tindakan istri Chen yang mengawasi kekasihnya itu membuat Jiayi murka. Apalagi kini meskipun ia tinggal di apartemen mewah, namun ia tidak memiliki uang untuk bertahan hidup. Chen tidak bisa mengirimkan uang kepada dirinya seperti biasanya. Jiayi yang nampaknya sudah tidak dapat menahan diri, kemudian menghubungi istri Chen. Ia terus menteror dan menghujani istri Chen dengan kata-kata makian serta sumpah serapah. Istri Chen yang secara mental tidak sanggup menghadapi kekerasan verbal dari Jiayi sempat beberapa kali berusaha untuk mengambil nyawanya sendiri. Beruntungnya, tindakan itu selalu gagal karena ia dapat dilarikan ke rumah sakit tepat waktu. Melihat istrinya yang begitu menderita akibat ulahnya, membuat Chen merasa bersalah. Akhirnya, Chen kemudian menemui Jiayi dan kembali meminta putus dari Jiayi. Akan tetapi, Jiayi kembali menolak permintaan Chen tersebut. Menurut keterangan Chen, pada waktu ia memutuskan hubungannya dengan Jiayi, dirinya mengutarakan kepada Jiayi bahwa jika Jiayi mau berpisah darinya, ia akan memberikan kompensasi sebesar 1,9 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 3,7 miliar rupiah. Akan tetapi, Jiayi membalas tawaran Chen tersebut dengan mengancam bahwa ia akan menyebarkan skandal hubungan terlarang Chen dengan dirinya ke publik. Jiayi juga menambahkan bahwa ia tidak segan-segan untuk memberitahu anak-anak Chen mengenai hubungannya itu. Keduanya pun bertengkar hebat
hingga Chen hanya bisa pergi meninggalkan Jiayi yang kala itu sedang kalut. Setelah itu, menurut penuturan Chen, ia mendapati Jiayi tiba-tiba pergi sambil membawa barang-barangnya. Dari keterangan Chen tersebut, nampaknya ia meremehkan pihak kepolisian. Sebelum polisi menginterogasi Chen, mereka terlebih dahulu memeriksa kamera CCTV tempat Jiayi tinggal. Di sana terlihat Chen memasuki apartemen Jiayi sebanyak beberapa kali dari tanggal 6 Oktober hingga 7 Oktober. Kamera CCTV menunjukkan Jiayi terakhir kali terlihat memasuki apartemennya pada tanggal 5 Oktober. Berikutnya terlihat Chen memasuki apartemen Jiayi di tanggal 6 Oktober. Masih di hari yang sama, Chen kembali sebanyak 2 kali dan untuk yang kedua kalinya ia membawa tas putih besar. Kemudian masih di tanggal 6 Oktober, Chen terlihat keluar dari apartemen Jiayi pada malam hari. Setelah itu di tanggal 7 Oktober, Chen terlihat kembali mendatangi apartemen Jiayi. Setelah beberapa jam, Chen kembali terlihat keluar apartemen sambil mendorong sebuah tas besar berbahan nilon dan barang-barang lainnya ke tempat parkir. Selanjutnya 3 hari kemudian, pada tanggal 10 dan 11 Oktober, Chen terlihat bersama beberapa orang yang nampaknya bekerja untuk merenovasi apartemen yang sebelumnya sempat ditinggali Jiayi itu. Melihat hal tersebut, polisi curiga bahwa tas yang dibawa oleh Chen berisikan jenazah dari Jiayi. Mereka kemudian meminta seorang polwan yang memiliki tinggi serta berat badan yang sama dengan Jiayi untuk masuk ke dalam tas seperti yang dibawa oleh Chen. Dan hasilnya, polwan itu dapat masuk ke dalam tas tersebut. Dari sini polisi menyimpulkan bahwa setelah membunuh Jiayi di apartemennya, Chen memasukkan jenazah Jiayi ke dalam tas yang terlihat dalam kamera CCTV dan kemudian membuang tas itu ke suatu tempat. Ketika Chen dihadapkan dengan penemuan polisi ini, ia terus menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak membunuh Jiayi. Akan tetapi meski menyangkal, Chen tidak dapat menjelaskan apa yang ia bawa di dalam tas yang terekam dalam kamera CCTV. Setelah melalui serangkaian proses interogasi, Chen sudah tidak lagi dapat menutupi perbuatannya dan akhirnya ia pun mengakui bahwa ia telah membunuh Jiayi. Pada saat itu, Chen yang mendengar Jiayi berani menantangnya merasa sangat marah. Oleh karena itu, keduanya pun berkelahi. Kali ini, Chen sudah gelap mata. Dalam perkelahian itu, Chen kemudian membekap mulut dan hidung Jiayi hingga ia meninggal dunia. Setelah ia memastikan Jiayi telah meninggal, Chen kemudian memasukkan jenazah Jiayi ke dalam tas nilon yang telah ia persiapkan. Dan setelah itu membuang tas tersebut ke tempat pembuangan akhir. Polisi yang mengetahui hal itu kemudian mencari jenazah Jiayi di tempat pembuangan akhir. Meskipun kemungkinan sangat tipis untuk menemukan tas yang berisi jenazah Jiayi di antara bertonton sampah, namun polisi masih berusaha mencarinya. Akan tetapi pada saat itu, polisi gagal dalam menemukan jenazah Jiayi. Proses penangkapan Chen sebenarnya berlangsung sebanyak 2 kali, yakni di tahun 2012 dan di tahun 2014. Selama periode 2 tahun itulah, polisi berhasil mengumpulkan bukti yang akurat hingga mendapatkan pengakuan dari Chen. Akan tetapi, bukan Chen namanya jika tidak terus berkelit. Pada tahun 2015, hampir 5 tahun setelah laporan hilangnya Jiayi dibuat, proses peradilan terhadap Chen dilaksanakan. Dalam persidangan, hakim menjatuhkan hukuman kepada Chen atas pembunuhan yang ia lakukan kepada Jiayi. Meskipun jenazah Jiayi tidak pernah ditemukan, namun oleh karena bukti pendukung yang konkret dan juga pengakuan dari Chen, majelis hakim kemudian memutus hukuman seumur hidup kepada Chen. Dalam sejarah Hong Kong, kasus Chen ini merupakan kasus pertama di mana pelaku tetap mendapatkan hukuman meskipun jenazah korban tidak pernah ditemukan. Setelah vonis kepada Chen telah dijatuhkan, nampaknya Chen merasa tidak terima. Lewat kuasa hukumnya, Chen meminta banding.
Dalam banding tersebut, pihak Chen berargumen dengan menyatakan bahwa jika jenazah Jiayi tidak ditemukan, maka Jiayi tidak bisa dianggap telah meninggal dunia. Sedangkan untuk pengakuan Chen, pihak Chen mengaku bahwa pada waktu itu Chen sedang dalam tekanan. Oleh karena hal tersebut, proses peradilan Chen kembali diadakan di tahun 2017. Akan tetapi, pada proses peradilan ini, tiba-tiba saja Chen berbicara di persidangan dan mengaku telah membunuh Jiayi. Kemungkinan pada titik ini, Chen ingin segera mendapatkan kepastian akan masa hukumannya. Oleh karena itu, mau tidak mau, ia harus mengakui perbuatannya. Hingga pada akhirnya, Chen kembali dijatuhi hukuman seumur hidup. Mendengar dirinya kembali dijatuhi hukuman seumur hidup, Chen kemudian mengajukan banding dan persidangan ketiga pun dimulai di tanggal 27 Februari 2023. Dalam persidangan ini, majelis hakim menjatuhkan vonis 9,5 tahun penjara kepada Chen. Mendengar vonis tersebut, pihak Chen kini tidak mengajukan banding. Karena Chen telah menjalani masa hukumannya semenjak tahun 2015 dan kemudian di persidangan ketiga Chen divonis 9,5 tahun, maka sebenarnya Chen telah cukup menjalani masa hukumannya. Oleh karena itu, setelah persidangan ketiga di tahun 2023, Chen hanya tinggal memenuhi masa hukumannya selama 31 hari dan setelah itu ia dibebaskan. Karir dan hidup Chen kini telah hancur. Menurut berita terakhir, istri Chen kini meninggalkan dirinya dan membawa kedua anaknya. Selain itu, semenjak Chen ditangkap pada tahun 2015, ia tidak lagi bekerja di perusahaan yang selama ini membuatnya dapat memiliki segalanya. Meskipun telah bebas, Chen kini harus memulai menata kembali hidupnya dari nol. Semua itu adalah hasil dari ulahnya sendiri.